Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan, kita boleh kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, dan kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Persembahan untuk Yesus. Kami sangat senang karena ada begitu banyak yang menyaksikan tayangan ini, tetapi kami selalu mengingatkan bahwa tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab kita untuk menyelidiki dan mempelajari Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan urapan Roh Suci-Mu yang akan menolong kami untuk mempelajari pelajaran penting ini dalam sebuah ekspresi tindakan cinta, kasih, kesetiaan, komitmen kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan tuntunan dan urapan Roh Suci-Mu untuk memahami pelajaran ini. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biasa, tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang minggu ini. Lalu kemudian juga kita akan masuk kepada pendalaman ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Kemudian yang bagian ketiga kita mencoba untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan diskusi dari apa yang kita pelajari dari hari ke hari. Lalu di bagian yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Kami mengharapkan saudara akan terus menunggu sampai di bagian terakhir untuk memperoleh aplikasi dari pelajaran ini. Mari kita mulaikan dengan bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih beberapa perikop. Yang pertama di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap pemberian yang diberikan akan memperoleh upah setimpal, sedikit ataupun banyak. Dan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian ke Perjanjian Lama, Ulangan pasal 16 ayat yang ke-17, Tuhan mengingatkan bahwa persembahan yang diberikan harus sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia. Lalu kemudian dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 18, sebuah pertanyaan dari pemazmur bagaimana dia akan membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia jawab, yaitu dengan membayar persembahan nasarnya kepada Tuhan. Lalu kita ke kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Ketika datang menghampiri Tuhan dalam penyembahan, maka kita perlu membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita ke perjanjian baru, yaitu Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Di sini berisi kisah tentang persembahan janda miskin. Yesus memperhatikan bagaimana setiap orang membawa persembahannya, dan janda ini mendapat penghargaan karena memberi dari kekurangannya. Lalu kemudian Markus 14 ayat 3-9 di sini adalah persembahan yang diberikan oleh Maria yang bernilai upah kerja selama 1 tahun. Dan Yesus memberikan pujian dan penghargaan kepadanya. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang judul, yaitu persembahan untuk Yesus. Persembahan seperti apa? Apakah persembahan itu sesuatu yang dituntut oleh Yesus? Apa dasar Alkitabiah kita untuk memastikan hal ini? Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang persepuluhan. Dan minggu ini kita berfokus kepada pemberian di luar persepuluhan. Dan itulah yang kita sebut dengan persembahan. Nah, perbedaan mendasar antara persepuluhan dan persembahan adalah tidak ada ketentuan yang definitif tentang jumlah persembahan. Namun demikian, yang dituntut di dalam Alkitab adalah kualitasnya, yaitu memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita perhatikan amaran yang disampaikan oleh Nabi Maleaki dalam Maleaki 3 ayat 8, bahwa umat Israel telah menipu Allah dalam 2 hal, dalam persepuluhan dan juga di dalam persembahan. Lalu kemudian di ayat 10 diberikan perintah untuk membawa persembahan dan persepuluhan. Nah, berdasarkan ini dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa membawa persembahan itu adalah juga sebuah kewajiban untuk menunjukkan cinta, kesetiaan, dan penyembahan kita kepada Tuhan.
Mungkin kita bertanya, apa bentuk persembahan yang dimaksud? Nah, kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, maka jenis-jenis persembahan yang berbeda itu diberikan oleh umat kepada Allah seperti ada 4 contoh. Yang pertama, persembahan penghapus dosa. Ini diberikan sebagai respon terhadap kasih dan anugerah Allah. Yang kedua, persembahan syukur. Diberikan untuk mengakui bahwa Allah telah melindungi, telah memberkati, berikan kesehatan, kemakmuran, serta kuasa Allah yang menopang kehidupan kita hari demi hari. Yang ketiga, ada juga persembahan yang sifatnya sosial, yaitu untuk orang-orang miskin. Dan yang keempat adalah persembahan untuk proyek pembangunan dan memelihara rumah ibadah. Kalau kita belajar dari maka kita bisa melihat bahwa ini juga persembahan-persembahan yang relevan untuk kebutuhan gereja di zaman modern ini. Nah, kita akan melihat kemudian cakupan dari pelajaran yang keempat ini. Minggu ini kita akan mempelajari tentang apa itu persembahan, motif memberi persembahan, hubungan antara persembahan dan ibadah. Juga kita akan mempelajari janji berkat yang Allah akan berikan bagi mereka yang memberi persembahan dengan sukacita dan bukan karena paksaan. Demikianlah bagian pendahuluan untuk pelajaran kita minggu ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pembahasan ayat tema kita. Ayat inti kita terambil dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Di sana firman Tuhan mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Baik, seperti biasa sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, mari terlebih dahulu kita pahami pengertian ayat tema kita atau ayat inti kita. Nah, pertama-tama mari kita lihat konteks pada kondisi apa ayat ini ditulis dan untuk maksud apa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, penulis dari Mazmur pasal 116 ini tidak diketahui, artinya tidak terlalu pasti siapa yang menuliskan Mazmur ini. Meskipun beberapa orang seperti Charles Spurgeon, mereka percaya bahwa ini adalah nyanyian Daud, tetapi ada juga yang percaya bahwa ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Raja Hizkia saat dia jatuh sakit dan hampir mati, tetapi kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Yesaya pasal 38. Namun pada umumnya, para ahli Alkitab mereka tidak terlalu pasti mengenai siapa penulis Mazmur ini. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasal 116 ini adalah sebuah kesatuan dari pasal 113 sampai 118, di mana bagian ini dikenal sebagai Egyptian Hallel Psalm, atau Hallel itu artinya berarti praise. Nah, di mana dipercaya bahwa Mazmur ini dinyanyikan untuk mengenang kembali kisah keluaran dari Mesir. Nah, dalam tradisi Yahudi sendiri, Mazmur ini dinyanyikan pada perayaan Paskah, kemudian Pentakosta, Hari Raya Pondok Daunan. Nah, Mazmur pasal 113 dan 114 biasanya dinyanyikan sebelum perayaan, dan Mazmur 115, 118 sampai 118 termaksud Mazmur 116 ini dinyanyikan setelah perayaan. Dan Mazmur ini juga dikenal sebagai Mazmur ucapan syukur atas pengalaman bagaimana Tuhan telah melepaskan dan menyelamatkan umatnya. Mazmur ini dipercayai dinyanyikan oleh Yesus dan murid-muridnya saat malam setelah mereka mengadakan perjamuan kudus di Upper Room. Pada saat mereka menuju ke Taman Getsemani, taman doa, mereka menyanyikan him, dan itu dipercaya adalah Mazmur 116. Nah, saudara-saudara, kita melihat kata-kata di dalam ayat inti kita ini, ada yang mengatakan di sana bahwa bagaimana akan kubalas kepada Tuhan kebajikannya. Nah, apa pengertian dari kata-kata ini? Nah, saudara-saudara, sebenarnya pertanyaan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan kebajikannya, ini adalah sebuah pertanyaan retorika yang jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya dengan kata lain di sini, ini adalah pujian pemazmur kepada Allah yang begitu baik
pada kebaikan yang tidak dapat dibalas oleh pemazmur ini. Nah, konteks dekat dari kebaikan Tuhan di sini merujuk kepada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Tetapi konteks secara yang lebih luas lagi, kebaikan Tuhan di sini yang tidak dapat dibalas itu merujuk kepada keselamatan yang telah diberikan kepada manusia yang tidak layak mendapatkannya. Oleh karena itu, bagaimana akan kita balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Dan ayat ini mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, apa yang dimaksud dengan piala keselamatan? Nah, saudara-saudara, kalau Anda membaca beberapa buku rohani dan komentator, mengangkat piala keselamatan di sini memiliki kaitan yang erat dengan korban curahan. Apa itu korban curahan? Matthew, Calvas, dan Walton di dalam IVP Bible Background Commentary mengemukakan bahwa di zaman Perjanjian Lama, khususnya di Mesopotamia, kemudian di Fonisian, kemudian di Mesir, ada tradisi di mana rakyat akan datang di altar dan mereka akan membawa korban curahan. Pada orang-orang kafir saat itu mereka menuangkan darah dan ini adalah tanda ucapan syukur atas kebaikan, perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka dan juga itu sementara dilakukan sebagai bentuk membayar nasar mereka kepada Tuhan. Jadi mereka sudah bernasar sebelumnya dan pada saat itu mereka membawa korban curahan sebagai bentuk mereka membayar korban nasar dari menuangkan darah. Nah, pada zaman bangsa Israel sendiri ada sebuah istilah yaitu nesek. Apa ini nesek? Nesek ini adalah korban curahan. Nah, korban ini biasanya menggunakan anggur dan dibawa ke bait suci sebagai persembahan yang diberikan bersama-sama dengan korban-korban bakaran yang lain. Nah, nesek sendiri adalah persembahan yang kedua. Jadi ada persembahan yang utama, tetapi mereka membawa juga korban curahan ini disebut nesek, artinya persembahan kedua. Beberapa ahli mereka menggambarkan persembahan ini sebagai persembahan ucapan syukur dan kepenuhan yang telah dinikmati oleh bangsa Israel, khususnya dari hasil kerja mereka, dan kemudian dengan sukacita itu bukan saja mereka nikmati sendiri, tetapi mereka datang kepada Tuhan untuk bersukacita atas hasil kerja mereka. Mereka berikan kepada Tuhan yang juga bersukacita atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat inti kita ada ekspresi yang mengatakan membayar nasarku. Apa sebenarnya arti dari nasar? Apakah memang nasar ini diberikan sebelumnya atau bagaimana kita memahami akan nasar ini? Nah, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama, persembahan ucapan syukur adalah pemenuhan dari sumpah atau nasar yang telah dibuat sebelumnya. Van Gemeren dalam Expositor Bible Commentary, khususnya mengenai Mazmur ini, dia mengatakan jika dalam Perjanjian Lama, orang-orang secara teratur membuat nasar pada saat-saat sulit. Jadi itu adalah hal yang umum pada zaman Perjanjian Lama. Ketika mereka merasakan kesulitan, mereka pasti akan membuat nasar. Kita bisa lihat contoh di dalam Yunus pasal 2 ayat 9, Yunus membuat nasar ketika dia berada di dalam perut ikan. Dan persembahan nasar ini biasanya dipersembahkan di hadapan umum. Kalau kita lihat di sini, membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biasanya nasar ini dipersembahkan di hadapan umum, tujuannya bukan untuk memamerkan, tetapi tujuan dari persembahan nasar ini adalah untuk menjadi kesaksian dan menguatkan orang saleh betapa setianya Tuhan itu yang telah menolong mereka pada saat mereka sulit. Mereka menyampaikan nasar dan pada saat mereka mendapatkan jawaban doa, mereka membawa persembahan nasar ini kepada Tuhan. Ya, baik, terima kasih pendeta. Sekolah Sahabat kita banyak membahas tentang persembahan. Nah, mengapa memberi persembahan? Yang pertama, memberi adalah pengakuan iman bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu dan sumber berkat, Yakobus pasal 1 ayat 17. Yang kedua, memberi adalah pernyataan kasih kita kepada Allah sebab Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Yang ketiga, memberi adalah demonstrasi ungkapan syukur yang meluap dari hati.
Filipi pasal 4 ayat 19. Yang keempat, memberi adalah refleksi atau cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan 21. Yang kelima, memberi adalah cerminan prioritas dan komitmen kita untuk mengutamakan dan mendahulukan Tuhan. Ulangan pasal 26 ayat 1 dan 2, Matius 6 ayat 33. Kemudian yang keenam, memberi adalah sebuah kesempatan istimewa untuk bermitra dengan Allah untuk menyebarkan kabar keselamatan atau Injil. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai 4. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memberi adalah sebuah berkat. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, kemudian apa landasan Alkitab tentang persembahan? Apakah ini diperintahkan Allah? Di dalam perjanjian lama paling tidak ada 4 kata Ibrani yang digunakan untuk menyatakan persembahan. Yang pertama, Mazmur pasal 96 ayat 8 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kata Ibrani persembahan di sini adalah minha, yang selalu dikaitkan dengan pemberian kepada Allah sebagai raja untuk menyatakan rasa syukur dan kasih, khususnya dalam konteks penyembahan atau ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian, memberi persembahan kepada Allah adalah sebuah tanda kesetiaan atau penghormatan kepadanya. Nah, itu yang pertama, minha. Yang kedua, kata Ibrani nedaba atau free will offering, persembahan khusus di dalam Keluaran pasal 35 ayat yang kelima. Yang ketiga, kata Ibrani korban, yang terdapat dalam Imamat pasal 7 ayat 13-16, korban syukur dan korban keselamatan. Yang keempat adalah terumah, Maleakhi pasal 3 ayat 8. Nah, baik minha, nedaba, korban, dan terumah, semuanya berkaitan erat dengan sebuah perintah atau komen, atau sesuatu yang mandatori, sesuatu yang sifatnya diharuskan. Inilah landasan Alkitabiah di dalam perjanjian lama. Namun demikian, kalau kita membaca Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17, maka persembahan itu didasarkan pada kerelaan hati atas berkat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kembalikan kepadanya. Nah, di dalam perjanjian baru sendiri praktek memberi persembahan sangat jelas dan kental. Contoh, persembahan orang Majus di dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11 pada waktu Yesus lahir. Yang kedua, Yesus memperhatikan persembahan janda miskin. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, persembahan syukur Sakeus ketika Yesus menginap atau menumpang di rumahnya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yang keempat, persembahan syukur Maria, minyak narwastu, Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 47. Yang kelima, konsep pelayanan diakon yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 untuk diberikan kepada para janda, untuk melayani para janda. Yang keenam, pengumpulan persembahan atau pemberian khusus bagi orang-orang kudus. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 2. Dan Yesus tambahkan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1, Allah adalah pemilik alam semesta. Mengapa dia masih minta persembahan? Nyonya White mengatakan, ini adalah pengingat bahwa Allah adalah sumber segala berkat kepada makhluk-makhluknya, dan kepadanya lah rasa syukur manusia harus disampaikan atas segala pemberian-pemberian yang baik dari pimpinannya. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang sebagai suatu pengakuan bahwa segala sesuatu datang dari Dia. Tuhan memerintahkan agar sebagian dari kelimpahannya itu dikembalikan kepada Dia dalam bentuk pemberian dan persembahan untuk membiayai perbaktian kepadanya. Alfa Omega jilid 2 halaman 140. Kemudian, Tuhan tidak pernah membutuhkan persembahan-persembahan kita. Kita tidak dapat membuatnya lebih kaya dan dengan pemberian-pemberian itu. Kata pemazmur, daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikan-kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Dan ini adalah satu-satunya cara di mana kita dapat mewujudkan rasa syukur dan cinta kita kepada Allah. Nasihat Penata Layanan halaman 18. Nah, bagaimanakah cara memberi persembahan dengan baik dan benar? Satu-satunya persembahan yang pernah dipuji oleh Yesus adalah persembahan dari seorang janda miskin yang diceritakan dalam Markus pasal 12 ayat 41 dan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Nah, kita boleh belajar beberapa prinsip memberi persembahan dengan baik dan benar dari kisah ini. Yang pertama, janda ini membawa persembahannya ke tempat yang benar. Yang kedua, dia memberi seluruh hidupnya, motif yang benar.
Dan di sanalah nyata imannya, dia mempertaruhkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Atau ini bentuk pengorbanan. Yang ketiga, dia memberi bukan untuk dipuji oleh orang, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang keempat, dia merasa sangat tidak layak membawa korban syukurnya. Namun dia datang dengan sukacita untuk memberi kepada Allah. Dan yang kelima, dia memberi dengan niat yang sudah dia rencanakan, yang dia sudah sisihkan dari rumah untuk diberikan kepada Tuhan. Mengomentari hal ini, Nyonya White katakan dalam buku Alfa Omega Jilid 6 halaman 244 dan 245. Motiflah yang menentukan nilai dari tindakan kita. Bukanlah perkara-perkara besar yang dapat dilihat oleh semua mata dan yang dipuji oleh semua lidah. Dianggap Allah paling berharga. Kewajiban kecil yang dikerjakan dengan gembira, pemberian kecil yang diberikan bukan dengan sikap pertunjukan, dan yang pada pemandangan manusia mungkin kelihatan tidak berharga, sering berdiri paling tinggi pada pemandangan Allah. Hati iman dan kasih yang lebih disayangi Allah daripada pemberian yang paling mahal sekalipun. Janda miskin ini memberi seluruh penghidupannya. Ia mengambil makanan yang hendak dimakannya sendiri agar dapat memberikan 2 duit keping itu kepada pekerjaan Allah yang dikasihnya, dan ia melakukannya dengan iman sambil percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluannya itu. Inilah demonstrasi atau cara memberi yang terbaik dan benar dalam pemandangan Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Kita melihat tentang persembahan. Apa sebenarnya jenis persembahan yang seperti kita sudah sampaikan tadi di bagian pendahuluan, tetapi kira-kira di dalam praktek gereja apa-apa saja persembahan itu? Nah, minimal di sini ada 5. Yang pertama adalah persembahan syukur, persembahan hulu hasil, persembahan bantuan sosial, persembahan artinya tidak rutin. Lalu kemudian yang kelima adalah persembahan untuk pemeliharaan pembangunan dari rumah ibadah. Nah, kita kemudian bertanya, kemana persembahan itu diberikan? Apakah kepada organisasi tertentu? Bagaimana hubungan Yesus dengan organisasi itu? Bukankah di dalam Matius 25, di sana ada perumpamaan Yesus bahwa pemberian kepada sesama manusia yang membutuhkan itu sama dengan juga kita memperlakukan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau jawab pertanyaan yang pertama tentang kemana, mari kita lihat. Di Perjanjian Lama, Maliaki 3 ayat 8-10, di sana berbicara tentang persembahan dan persembuluhan yang dibawa ke bait suci. Lalu kemudian di Perjanjian Baru, Yesus sendiri ketika dia mengkritik persembahan persepuluhan dari orang Farisi di Matius 23 ayat 23, Yesus mengkritik persembahan persepuluhan Farisi yang mereka bawa juga ke bait suci. Lalu kemudian di Markus pasal 14, Yesus memperhatikan persembahan janda yang juga dibawa ke bait suci. Nah, ketika kita tiba kepada Rasul Paulus, kita pelajari bahwa ternyata Paulus mengoleksi persembahan untuk gereja di Yerusalem. Dan kita bisa baca ini beberapa perikop. Surat-suratnya dipenuhi dengan proyek untuk pengumpulan persembahan membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus di Yerusalem. 1 Korintus 16 ayat 1-4, 2 Korintus 8 ayat 1-9, dan juga ayat 15, juga Roma 15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-32. Nah, kalau kita lihat bagaimana dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa kita bertanya ini harus lewat sarana gereja, walaupun sebenarnya kita juga bisa langsung memberikannya. Tetapi ada beberapa asas yang terpenuhi seandainya kita menyampaikan itu lewat sarana tertentu. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah asas keteraturan. Sebagaimana yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berjalan secara sopan dan teratur. Yang kedua, lebih tepat sasaran. Contoh, Paulus mengkoordinir orang Kristen non-Yahudi untuk membantu orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem. Bagaimana seandainya orang-orang Kristen non-Yahudi hanya membantu orang-orang di sekeliling mereka dan mengabaikan justru saudara seiman yang berada di tempat yang berbeda dengan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengumpulkan persembahan ini untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, dan persembahan ini tepat sasaran ketika melalui Rasul Paulus. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah kalau lewat gereja makanya wilayah cakupannya akan lebih luas. Contoh yang selama ini dipraktekkan oleh gereja Masih Advent Hari ke-7 adalah proyek persembahan Sabat 13.
Kita yang ada di Indonesia boleh mengambil bagian untuk membantu proyek pelayanan misi yang ada di belahan dunia yang lain. Dan bukan hanya yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dari sumber non-perpuluhan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu terdahulu, bahwa tidak semua proyek pelayanan itu harus dibayar atau bersumber dari perpuluhan. Dan untuk kebutuhan pelayanan ini maka harus berasal dari sumber non-perpuluhan. Nah, kemudian kita bertanya, berapa banyak persembahan yang harus diberikan? Karena kalau kita lihat contoh, kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, ada hal-hal yang mungkin sudah tidak relevan karena persembahan atau sacrifice itu ada hubungan dengan festival, upacara yang tidak lagi mengikat bagi orang Kristen sekarang ini. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita ingat bahwa jenis persembahan Perjanjian Lama memang tidak relevan lagi secara jenisnya karena berhubungan dengan festival atau hari raya. Dan yang harus kita ingat, hari-hari raya itu semua melambangkan Kristus. Jadi, ketika saudara dan saya bersyukur akan karya keselamatan Kristus dan pelayanannya, kita dapat memberi persembahan pada zaman ini. Mari kita lihat beberapa contoh hari-hari raya itu dan bagaimana Kristus adalah penggenapannya. Contohnya, Hari Raya Paskah. Itu melambangkan Mesias sebagai domba Paskah. Hari Raya Roti Tidak Beragi itu melambangkan Yesus sebagai pribadi yang tidak berdosa. Buah sulung itu menggambarkan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Lalu kemudian Hari Raya Pentakosta merupakan panen raya hasil penebusan dari Sang Mesias. Hari Raya Peniupan Sangkakala ini berisi tentang amaran, tentang penghakiman, dan juga Hari Raya Pendamaian, hari di mana imam besar akan membereskan semua masalah dosa di antara umat, dan yang terakhir Hari Raya Tabernakel, yaitu tangan Kristus yang kedua kali. Jadi walaupun kita tidak lagi memelihara hari-hari raya festival Perjanjian Lama, tetapi karena itu melambangkan Kristus, persembahan kita pun dapat kita bawakan oleh karena bersyukur akan karya keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus bagi kita umat manusia. Kita bertanya bagaimana mengukur dan menghitung pemberian dalam bentuk persembahan itu. Nah, seperti yang sudah saya sempat sebutkan tadi di bagian pendahuluan bahwa memang tidak ada aturan yang definitif di Perjanjian Baru tentang jumlah sebagaimana persepuluhan. Tetapi yang diatur di dalam Alkitab adalah kualitas, yaitu minimal memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah yang terbaik. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk memberikan diri kita seutuhnya sebagai persembahan yang utuh, yang kudus, yang layak, yang hidup, berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang terbaik. Dan unsur yang kedua adalah dengan sukacita dan bukan secara terpaksa. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Inilah 2 kualitas yang harus ada ketika kita memberi persembahan. Bukan sekedar jumlah, tetapi bagaimana kita memberikannya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya mari kita lihat konteks persembahan terutama saat beribadah. Membawa persembahan pada saat beribadah. Kenapa persembahan harus diberikan pada saat ibadah? Apa dasar Alkitabiah dan apakah itu masih relevan untuk saat ini? Nah, baik saudara, kalau kita membuka Alkitab kita, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kata yang merujuk kepada persembahan. Tetapi, secara konteks, beberapa dari penggunaan dan prakteknya telah berakhir di salib, karena itu semua melambangkan pekerjaan Kristus di atas bumi. Namun, ada 3 kata yang digunakan untuk persembahan dengan kasus yang berbeda. 3 kata itu adalah terumah, mincha, dan nebadah. Salah satu contohnya kita bisa buka di dalam Mazmur pasal 96 ayat 8. Di sana dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi di sini kita sementara berbicara tentang persembahan yang dibawa ke peribadatan. Nah, ketiga kata tadi yang telah kami sebutkan, yaitu teruma, mincha, dan nebadah, mereka ini secara gramatikal selalu merujuk kepada bentuk perintah atau kewajiban yang harus dibawa saat datang ke peribadatan. Ini menandakan bahwa persembahan merupakan kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan Tuhan
atas para penyembahnya untuk dibawa saat beribadah. Namun, ada hal yang menarik di sini, yaitu pada saat muncul kata-kata ini, respon yang diharapkan dari para penyembah itu tidak boleh secara paksaan. Kita bisa melihat konteks di sini bahwa kata-kata ini selalu muncul dalam bentuk perintah, kewajiban, tetapi yang merespon itu harus meresponnya di dalam cara tanpa paksaan atau dengan hati yang rela. Nah, jadi kita bisa melihat itu harus dibawa dengan kemauan sendiri, dibawa dengan keikhlasan. Dan jumlah juga yang diberikan di sana tidak dibatasi, tidak seperti persepuluhan, tetapi itu merujuk kepada pribadi orang tersebut. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apakah penggunaan persembahan memiliki dasar Alkitab? Ya, artinya mengapa ketika kita memberikan persembahan, lalu persembahan itu harus dibagi dengan organisasi atau higher organisasi, harus dibawa ke organisasi yang paling atas. Nah, saudara-saudara, persepuluhan dan persembahan, walaupun secara teknis pemberian mereka itu berbeda. Kalau persembahan, persepuluhan itu ada total amount khusus, sedangkan persembahan itu adalah keikhlasan, ya. Tetapi persembahan dan persepuluhan itu mereka memiliki kesamaan. Dalam apa itu? Dalam dua hal. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan itu sama-sama diinstruksikan dari Allah untuk umatnya. Dasar Alkitabiah memberikan persembahan, kita bisa buka di dalam Imamat pasal 22 ayat 18 dan 19. Nah, yang kedua, tujuan dari persembahan ini atau juga persepuluhan, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pekerjaan pelayanan bait suci para imam. Jadi jelas, itu semua adalah persembahan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan ibadah dan perayaan tahunan dan kemudian untuk pembiayaan operasional dalam ibadah. Jadi kalau mereka memberikan persepuluhan itu diberikan kepada para imam, tetapi kalau persembahan itu akan diatur oleh para imam untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan ibadah seperti ibadah tahunan dan juga biaya-biaya operasi di dalam bait suci. Nah, oleh karena itu gereja kita yang juga mengumpulkan persembahan dikumpulkan dengan cara yang sama, yaitu semuanya dikumpulkan untuk tujuan pekerjaan Injil. Kalau kita kunjungi website resmi Stewardship Adventist ORG, di sana kita akan melihat kita memiliki expressions of financial stewardship, di mana organisasi kita mengalokasikan dana persepuluhan untuk mereka yang melayani, dan kemudian persembahan yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa persembahan tidak kita berikan langsung kepada mereka yang butuh, kepada orang miskin, janda, dan anak yatim? Ya, nah saudara-saudara, Tuhan telah mengajarkan kepada bangsa Israel mengenai perintah dalam pemberian persepuluhan dan persembahan. Nah, pada dasarnya kalau kita perhatikan semua perintah-perintah ini, baik persepuluhan dan persembahan, itu semua harus dibawa ke pelataran untuk kebutuhan pelayanan di bait suci. Nah, lalu mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang yang membutuhkan, orang miskin? Karena biarpun bagaimana, Alkitab mengajarkan untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan. Alkitab mengatakan itu adalah ibadah atau agama yang sejati. Nah, kalau begitu, dari mana persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan ini diambil? Nah, saudara-saudara, di dalam sistem persepuluhan dan persembahan, ada sebuah istilah yang dikenal dengan second tithe. Apa yang dimaksudkan dengan second tithe? Mario Nino menuliskan jika second tithe ini adalah bukti perhatian dan kemurahan hati yang diberikan bagi mereka yang kurang beruntung. Ellen G. White mengomentari second tithe ini dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman atau bab 51 mengatakan bahwa untuk menyediakan kebutuhan orang miskin diperlukan persepuluhan yang kedua. Di dalam Bilangan 18 ayat 21 juga Allah mengatakan bahwa aku telah memberikan kepada anak-anak Lewi semua persepuluhan Israel. Tetapi sehubungan dengan yang kedua, Tuhan memerintahkan untuk digunakan bagi orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, saudara, kita bisa lihat ada persepuluhan di sana, ada persembahan lagi di sana, ada second tithe di sana. Begitu banyak.
Nah, mari kita lihat kutipan ini. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 527. Di sana Ron Nubuat mengatakan begini, bahwa kontribusi yang diminta dari orang-orang Ibrani untuk tujuan keagamaan dan amal mencapai 1/4 dari pendapatan mereka, hampir 25%. Dikatakan itu jumlah yang besar ini sepertinya akan membuat mereka melarat. Tetapi Ron Nubuat mengatakan bahwa justru penurutan akan hal itu adalah syarat dari kemakmuran bangsa Israel. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang apa masalahnya jika tidak memberi persembahan? Dan apa pahalanya jika memberi persembahan? Bagi orang yang tidak percaya, mungkin tidak memberi persembahan bukanlah suatu masalah. Namun bagi orang yang percaya, salah satu tujuan Allah agar umatnya memberi persembahan dengan sukarela dan kegembiraan adalah untuk mengikis rasa cinta diri manusiawi mereka dan memupuk rasa syukur kepada Allah sehubungan dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, sehubungan dengan ini, maka ada beberapa kemungkinan masalah yang akan muncul jika tidak memberi persembahan. Yang pertama, umat Tuhan akan semakin cinta diri dan cenderung menjadi pelit, padahal Tuhan telah katakan dalam Matius 10 ayat 8, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, hendaklah beri dengan cuma-cuma. Yang kedua, ada rasa kurang bersyukur, serta tidak pernah merasa puas, merasa selalu berkekurangan di dalam kehidupan ini jika tidak memberi persembahan. Tentang bahaya masalah yang datang dari tidak memberi persembahan, Nyonya White amarkan suatu gambaran yang mencolok tentang akibat dari sifat mementingkan diri dan menahan sekalipun persembahan sukarela dari pekerjaan Tuhan telah diberikan pada zaman Nabi Hagai, di mana mereka mengalami kemarau yang dahsyat dan mereka menderita kekurangan. Alfa Omega jilid 2 halaman 142. Hagai 1 ayat 5 dan 6, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini amaran tentang bahaya tidak memberi persembahan bagi orang percaya. Dan ada di dalam kisah perjanjian baru, kisah Ananias dan Safira. Ada amaran di sana yang diberikan supaya kita berhati-hati dalam konsep tidak memberikan persembahan. Nah, sebaliknya janji firman Tuhan ada reward di dalam memberi persembahan. Yang pertama, rewardnya membantu menguatkan pertumbuhan rohani dan mengembangkan tabiat kita berupa pengakuan iman bahwa segalanya adalah pemberian Allah serta rasa syukur untuk keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, membantu diri untuk menang terhadap rasa cinta diri dan mementingkan diri sendiri. Lukas pasal 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Yang ketiga, memiliki kebahagiaan batin, sebab ketika menjadi berkat bagi orang lain dan berkontribusi dalam misi penyelamatan jiwa itu akan mendatangkan kedamaian di dalam batin kita. Yang keempat, berkat materi. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bahkan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ingat, ada prinsip di dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, kemudian bagaimana motif yang baik dan benar dari gereja, khususnya organisasi, untuk menghimbau dan mengumpulkan persembahan? Bukankah banyak persembahan dikumpulkan untuk kemajuan dan kemakmuran organisasi dan pegawainya? Bukan sebagaimana mestinya dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 45. Mari kita lihat. Sudah seharusnya bagi gereja atau organisasi menghimbau dan mengumpulkan persembahan bukan dengan paksaan atau ancaman, baik itu ancaman secara sosial maupun secara spiritual. Apalagi menggunakan cara-cara dunia. Sebab sekalipun Allah memerintahkan memberi persembahan, ia mengharapkan persembahan yang datangnya sukarela dan diberi dengan sukacita dan berasal dari hati. Nyonya White mengamarkan di dalam Testimonies volume 3 halaman 510 dan 511 bahwa mengumpulkan persembahan ini harus hati-hati. Dan mengumpulkannya tidak perlu dengan panggilan yang urgent, harus dengan paksaan, tidak boleh.
Sebaliknya, Allah mengharapkan dan mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Jadi metode, ada seorang pendeta yang memberikan usulan, metode yang terbaik adalah para hamba Allah harus memberikan makan dan mengajarkan prinsip kasih. Barulah domba-domba gembalaannya akan memberikan hasil dari apa yang mereka miliki berupa persembahan dan kemudian pemberian-pemberian yang lain. Ingat, di antara orang miskin banyak sekali yang ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini janganlah ditolak. Biarkanlah mereka menabung uang mereka ke dalam bank surga. Sebab jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah, uang yang tampaknya tidak berarti ini akan menjadi pemberian yang disucikan. Persembahan yang tidak ternilai harganya yang disambut Allah dengan senyum yang diberkatinya. Alfa Omega jilid 6 halaman 245. Demikian pula dengan pengaturan keuangan. Ini harus tepat sasaran dan bijaksana serta mengandung nilai-nilai kasih. Di dalam organisasi gereja Advent khususnya, Fundamental Belief halaman 311, dikatakan pemberian dan persembahan diperlukan untuk membangun, memelihara dan menjalankan jemaat, juga untuk mendirikan lembaga pengobatan sebagai tugas misionaris, dan untuk menunjukkan makna praktis dari Injil itu sendiri. Nah, bagi gereja Advent cakupnya sangat luas, yaitu menjangkau seluruh dunia. Jadi penggunaan pemberian persembahan di dalam gereja Advent adalah untuk kemajuan gereja, khususnya untuk menjalankan misi Yesus. Dan hal ini tentunya mencakup apa yang dinyatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 35-45, yaitu melakukan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan, miskin, telanjang, di penjara, yang memiliki bobot yang sama dengan memberikan persembahan bagi Yesus. Dan ini bisa diterapkan secara perorangan atau juga secara kolektif di dalam gereja. Sebenarnya Allah memilih orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan, baik dari tingkat lokal, daerah, uni, ataupun divisi dan GC. Mereka semua harus berhati-hati mengelola keuangan gereja dan mengalokasikan dana persembahan itu. Kalau ada oknum yang berada dalam posisi dipercayakan, lantas dia salah menggunakan, maka itu adalah tanggung jawab rohaninya kepada Tuhan. Namun itu juga tidak memberi alasan supaya kita tidak memberi persembahan. Ingat, janda miskin yang membawa persembahan hanya berfokus kepada apa yang dia mau berikan kepada Tuhan, bukan kepada bagaimana mereka menggunakan persembahan itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan mencoba menyoroti tentang persembahan dan promosi persembahan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa persembahan itu harus setiap Sabat dipromosikan, lalu kemudian ada pemungutan atau koleksi dari persembahan? Oleh karena ada beberapa praktik gereja yang lain yang tidak ada lagi pemungutan persembahan, di mana hanya disiapkan kotak persembahan di bagian belakang, lalu kemudian orang bisa datang dan memberikannya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan mengapa gereja Masehi Advent hari ke-7 berpegang kepada konsep penata layanan, praktek penata layanan sebagaimana yang kita hidupkan sampai hari ini. Yang pertama adalah konsep ibadah, jangan datang dengan tangan kosong. Kalau kita baca itu di dalam Keluaran 23 ayat 15 dan juga Keluaran 34 ayat 20. Di sini dihubungkan antara ibadah dan datang dengan membawa persembahan. Ibadah yang sejati, yang lengkap menurut Tuhan adalah tidak ada orang yang akan datang dengan tangan yang hampa. Nah, kalau kita perhatikan unsur ibadah di dalam program penata layanan sebagaimana yang dipraktikan selama ini oleh gereja Masehi Advent hari ke-7, ini ada beberapa unsur yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai ibadah. Yang pertama, di sana ada renungan singkat, ada bacaan penata layanan yang merupakan sebuah pendidikan tentang penata layanan. Yang kedua, di sana juga ada doa, di mana persembahan itu yang sudah dikumpulkan didoakan, artinya dikonsekrasikan kepada Tuhan, pemberian yang sederhana dari tangan manusia yang berdosa. Lalu kemudian di sana juga ada lagu pujian, menyatakan bahwa kita bersyukur, bahwa kita telah menaruh persembahan kita di dalam pundi-pundi, bukan dengan paksaan. Kita memuji Tuhan karena kita diberikan kesempatan boleh memberikan sebagian dari harta kita bagi pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian di sana juga ada tindakan pemberian persembahan. Jadi, di dalam tradisi gereja Advent kita melihat bahwa tindakan memberikan persembahan bukan hanya sekedar bagian dari ibadah, tetapi itu juga adalah sebuah tindakan ibadah.
Nah, ini harus dimasukkan di dalam acara ibadah karena di dalam ibadah kita belajar mensyukuri dua hal. Apa yang Tuhan telah berikan, dan yang kedua, kita belajar berkorban melalui pemberian kita kepada Tuhan. Lalu kemudian, ini juga akan terbebas dari kesan sebagai acara pengumpulan dana belaka, melainkan ini adalah sebagai bagian integral dari sebuah ibadah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menumbuhkan roh memberi melalui iman dan kasih serta berasal dari hati nurani. Sehingga umat bisa memberi persembahan bukan karena malu atau gengsi atau mungkin memiliki motif yang lain di dalam kehidupan. Nah, motivasi kita yang terutama dan satu-satunya sebenarnya hanyalah apa yang Yesus telah lakukan untuk saudara dan saya. Kita memiliki konsep yang berbeda tentang persembahan. Kita tidak memberikan persembahan supaya Allah mengasihi kita. Kita tidak memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati kita. Kita memberikan persembahan oleh karena kita sadar bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Ada beberapa kutipan dari Roh Nubuat yang ingin saya bacakan. Dalam penebusan, Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan. Suatu pengorbanan yang begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tak terukur. Allah begitu mencintai dunia sehingga Dia memberikan putra satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Ini diambil dari buku Sons and Daughter of God, halaman 11, alinea yang kedua. Lalu kemudian di buku yang sama, alinea yang keempat dikatakan, karunia Allah kepada manusia melampaui semua perhitungan. Tidak ada lagi yang ditahan. Tuhan tidak akan mengizinkan dikatakan bahwa Dia dapat melakukan lebih banyak atau mengungkapkan kepada umat manusia ukuran cinta yang lebih besar. Dalam pemberian Kristus, Dia memberikan seluruh sorga. Jadi sebenarnya betapa kecilnya pemberian kita. Oleh karena ketika Dia memberikan Yesus Kristus, seluruh sorga telah diberikan kepada saudara dan saya. Lalu kemudian yang ketiga, kita perlu memikirkan konsep di dalam 1 Tawarik 29 ayat 13-14. Di mana di dalam konteks pengumpulan untuk pembangunan rumah Allah, Daud mengakui bahwa persembahan yang mereka bawa ini pun adalah berkat yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Nah, mengetahui hal-hal ini harusnya menjadi motivasi yang paling kuat bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak dapat mengalahkan Allah dalam hal memberi. Ketika kita berpikir bahwa kita telah terlalu banyak memberi, sesungguhnya Allah telah memberi lebih banyak lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itulah yang harus menjadi motivasi yang paling kuat, motivasi yang paling murni ketika kita membawa persembahan ke dalam pundi-pundi di setiap acara ibadah kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita datang pada aplikasi. Ya, mungkin kita punya pertanyaan. Kalau saya memiliki tidak cukup untuk hidup, bagaimana agar saya tetap bisa memberikan? Nah, saudara, saya akan berikan kepada kita ada 5 tips agar kita tetap dapat memberikan walaupun kita merasa tidak cukup dalam hidup. Yang pertama, saudara, di dalam memberikan, mari kita ingat konsep ini baik-baik, bahwa mari kita berikan dengan hati yang terdorong. Apapun nilainya, mari kita berikan itu dengan hati yang terdorong. Dikatakan di dalam Keluaran 25 ayat 2, bahwa katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ya, jadi yang pertama, jangan dengan paksaan. Yang kedua, berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita memberikan persembahan, berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ulangan pasal 16 ayat 17 mengatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi memberikan persembahan itu sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sesuai dengan berkat,
Kadang-kadang kita merasa berkat Tuhan itu terlalu banyak. Dan kadang-kadang kita tidak bisa bayar itu. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kesungguh-sungguhan. Bagaimana kita punya iman. Bagaimana kita punya kemauan di dalam memberikan itu. Yang ketiga adalah mari kita berikan dengan sukacita. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi, garis bawah ini, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bawalah persembahan itu dengan sukacita. Yang keempat, berikan dengan iman. Ya, meskipun mungkin kita merasakan kekurangan. Ya, kita bisa lihat cerita janda di Sarfat, kemudian janda yang memberikan persembahannya, memberikan semuanya. Itu semua ditulis dalam Alkitab untuk menjadi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang memberi dengan iman. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tetap berikan. Karena itu adalah bukti kita yang terbatas ini. Kita mau mengucap syukur, mengasihi Allah yang telah memberi segalanya yang Dia punya, memberikan isi surga kepada kita, memberikan hidupnya, memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Oleh karena itu, ayat inti kita mengatakan, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Tidak bisa. Apa yang kita punya saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Kita berikan itu sebagai bukti kita yang terbatas, tetapi kita memiliki kerinduan untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana agar kita suka memberi tetapi tidak untuk mendapatkan berkat dan pujian atau mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Ayat ini sering kali kita dengar. Ini adalah kunci di dalam memberi. Matius pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Di sana dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi pada intinya, ketika kita beri, jangan harapkan pujian. Jangan harapkan supaya saya dilihat orang. Marilah kita buat itu, pada saat kita lakukan itu, dikatakan dalam Alkitab, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya dilakukanlah secara ikhlas, tidak dibesar-besarkan. Alkitab mengatakan Tuhan akan membalaskan dengan upah apa yang diperbuat oleh orang yang memberikan sedekah dengan cara yang tersembunyi. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup, apa bisa kita hanya mempersembahkan doa, hati, waktu dan tenaga kita untuk Tuhan dan untuk orang lain? Mengapa seolah-olah persembahan itu hanya soal uang saja? Mari kita lihat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, mungkin kita dapat menemukan jawabannya di sana. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist mengatakan kita adalah penata layan Allah yang dipercayakan waktu, kesempatan, kesanggupan, dan harta milik, dan juga berkat-berkat bumi serta segala sumbernya. Dan kita bertanggung jawab kepada Allah atas penggunaan dari apa yang dipercayakan ini dengan baik. Artinya, penata layanan itu tidak hanya berbicara tentang uang. Kita dapat mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, talenta kita, kesanggupan kita untuk menjadi berkat dalam pekerjaan Allah, berkontribusi di sana, dan menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Allah tidak hanya menuntut pemberian uang, tetapi Dia menuntut kita memberikan dari hati, bahkan seluruh kehidupan kita. Nah, apa kita bisa selamat hanya dengan persembahan dalam konteks uang saja? Efesus pasal 2 ayat 8-10 jelas di sana bahwa kita selamat oleh karena kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Namun demikian, memberi persembahan erat kaitannya dengan keselamatan. Sebagai contoh, di dalam Alkitab persembahan sering dihubungkan dengan ide bahwa Allah adalah juru selamat. Persembahan memang tidak ada kontribusi di dalam keselamatan kita untuk kita boleh mendapatkan keselamatan. Namun itu adalah pengakuan dan ucapan syukur kita bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah dan itu hanya dapat
datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Konsep ini diilustrasikan di dalam Perjanjian Lama melalui korban penebus dosa. Imamat pasal 4, 5, 17, ayat 11 mengatakan itu. Dan persembahan-persembahan ini menunjuk kepada pengorbanan Yesus. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, 10 sampai 12. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, ingat Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, di sanalah Allah mengaruniakan kepada kita keselamatan. Dia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa kita untuk kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah, contoh kehidupan Kornelius juga boleh menjawab hal ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua, Kornelius dikatakan adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dan dia sering memberi sedekah atau persembahan. Namun demikian di dalam kisah Kornelius, Allah masih menuntun Kornelius untuk menerima Yesus bagi keselamatannya. Jadi persembahan kita tidak memiliki kontribusi terhadap keselamatan. Namun demikian kita menerima Dia sebagai juru selamat dan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Ayat yang terakhir yang saya ingin bacakan, Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 sampai 21 dikatakan di sana. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita taruh harta kita di surga, supaya di sana pun hati kita berada. Kalau kita telah memiliki keselamatan dari Yesus oleh karena kasih karunia-Nya, maka marilah berusaha untuk hati kita selalu tertuju kepada surga dengan cara juga memberikan persembahan syukur dengan rela hati dan penuh sukacita. Mari kita berdoa supaya kita disanggupkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan belajar daripadamu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan untuk mengerti dan mengimplementasikan di dalam kehidupan kerohanian kami. Tolong kami untuk memberi persembahan syukur kami kepada Tuhan dengan limpah dari hati dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Bapa, tolonglah kami semua dan berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.